yang insya Allah akan dikelola dengan baik. Tugasnya master untuk mengelola. Saya ada kesempatan sedikit untuk menyapa adik-adik sekalian, dan sapaan ini adalah sapaan cinta. Sapaan ini adalah sapaan sayang. Sapaan ini adalah sapaan harapan yang kuat bagi adik-adik sekalian untuk melanjutkan kiprah dan peran perjuangan himpunan yang kita cintai bersama. Karena waktunya pendek, saya harus men-switch dengan cerita-cerita kecil. Saya sebetulnya menyiapkan hal yang agak panjang, tapi karena terpaksa waktunya pendek, saya akan mulai dari kalimat bahwa kita tidak boleh dikungkung oleh sejarah, tetapi kita mesti menjadikan sejarah sebagai pelajaran dan energi perjuangan masa depan. Mengapa kata sejarah ini relevan? Bukan saja buat himpunan, tetapi kebetulan hari ini hadir di Padang, di Sumatera Barat. Daerah ini adalah daerah yang punya sumbangan sejarah sangat besar. Sumatera Barat kalau ukuran administrasi provinsi itu kecil, tetapi Sumatera Barat punya sumbangan sejarah yang gagah, yang besar. Tidak perlu disebut nama-nama pahlawan berderet semuanya, tetapi sejarah yang besar itu penting untuk dihirup saripatinya, terutama oleh generasi-generasi baru, agar sejarah itu sekali lagi menjadi kekuatan energi inspiratif bagi kita semua. Karena kata-kata kader, latihan kader, itu sebetulnya di dalamnya mengandung pesan tentang keberlanjutan, dan kata-kata kader mengirim pesan bahwa keberlanjutan itu hanya bisa dijamin oleh kualifikasi yang relevan atas tantangan hari ini dan tantangan masa depan. Kaderisasi itu adalah proses yang sadar bahwa realitas hari ini penuh tantangan, dan tantangan itu akan tumbuh terus di masa depan, dan tantangan-tantangan itu hanya bisa dijawab oleh kader-kader yang mempunyai kualifikasi cukup bagi menjawab tantangan-tantangan masa depan itu. Pangkalnya apa? Pangkalnya adalah ketika kita punya kesadaran sejarah, punya kesadaran historis, dan kesadaran sejarah itu relevan kalau kita berada di Sumatera Barat ini. Biar pendek, saya harus mengambil salah satu contoh
salah satu contoh bukan tokohnya yang diutamakan, tetapi pikirannya. Dan pikiran ini menggambarkan tantangan kita hari ini dan ke depan. Salah satu durian terbaik di salah satu durian terbaik di Sumatera Barat ini ada di Suliki. Suliki itu punya putra daerah yang hebat namanya Ibrahim. Tan Malaka. Mengapa saya sebut nama ini? Saya ingin menggambarkan bahwa tantangan adik-adik sekarang yang dituntut untuk punya kualifikasi kuat itu karena apa yang dulu disebut Tan Malaka sebagai logika mistika tantangan Indonesia saat itu sebelum kemerdekaan itu masih relevan sampai hari ini. Apa itu logika mistika? Cara berpikir yang dipengaruhi oleh hal-hal gaib, mistis yang tidak rasional, tetapi itu mempengaruhi pola pikir dan pola tindak masyarakat kita, bukan saja di level grassroots tetapi juga di level elit. Apa yang paling nampak dalam konteks modern? Saya tidak bicara dukun, saya tidak bicara tokoh spiritual, tetapi saya ingin bicara realitas modern di mana misalnya loyalitas sosial dan loyalitas politik, itu seringkali tidak mudah dicerna oleh rasionalitas kita. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika orang, sekelompok orang, segolongan atau banyak orang punya pilihan politik tanpa pertimbangan-pertimbangan yang kalkulatif rasional. Hidup mati ikut siapa, hidup mati pilih siapa, tanpa bisa diurai sesungguhnya dengan pikiran-pikiran yang jernih. Itu realitas baru tentang masih dominannya logika mistika. Hal seperti ini sulit untuk kita bayangkan menjadi tahapan penting untuk membangun demokrasi modern seperti yang dulu dibayangkan oleh para pendiri republik kita, bahkan dilanjutkan kemudian secara lebih terang dan definitif oleh pikiran-pikiran masa reformasi. Tetapi setelah 25 tahun kemudian, pikiran-pikiran, gagasan, cita-cita, imajinasi itu ternyata sekarang dalam banyak hal terbentuk oleh tembok realitas yang ada di depan kita sehari-hari. Generasi saya, generasi 98-99 itu tidak pernah berani membayangkan keadaan politik kita seperti sekarang ini, yang substansinya memang ada perkembangan kemajuan dibanding masa-masa sebelumnya, termasuk masa Orde Baru yang panjang itu, tetapi substansi dasarnya sesungguhnya hampir tidak ada perubahan yang substantif. Salah satu sebabnya adalah apa yang dulu disebut oleh Tan Malaka sebagai logika mistika.
Tetapi logika mistika itu kemudian direproduksi dengan keadaan baru sekarang. Salah satu yang nyata tadi saya sebut itu tantangan adik-adik sekalian, tantangan siapapun generasi baru. Nah, tantangan itu kemudian ditambah dengan tantangan baru. Kesempatan ada diskusi kelompok kecil kemarin saya sebut tantangan baru itu. Yang mau tidak mau dihadapi oleh para aktivis itu adalah berkembangnya logika logistika. Apa itu? Apa itu? Itu adalah cara berpikir bahwa kesuksesan sosial, kesuksesan politik masyarakat kita itu bergantung pada kekuatan logistik, kekuatan amplop. Rekrutmen, promosi sangat dipengaruhi, kalau kita dengar di mana-mana, sangat dipengaruhi oleh faktor ini. Logistik. Maaf. Rekrutmen pegawai itu ada bandrolnya. Promosi jabatan ada bandrolnya. Mau jadi caleg ada bandrolnya. Mau sukses di dapil menjadi anggota DPR dan DPRD itu mesti menyiapkan sekeranjang amplop, bukan amplop kosong, tapi amplop yang berisi, yang itu kemudian ditukar menjadi suara. Maknanya apa? Maknanya bahwa pangkat pikiran, gagasan, ide, program itu lebih rendah dari angka-angka itu. 100.000, 200.000, 300.000, apalagi kalau pilkada PSU misalnya, itu akan tembus juta. Kalau itu realitasnya, maka aktivis-aktivis hebat dari Cipayung Plus ini, aktivis BNKRI misalnya, alumninya yang hebat-hebat itu, kalau mau bertarung di dapil menjadi anggota DPRD misalnya, kalau tidak membawa bekal sekeranjang amplop tadi itu, maka alumni BNKRI akan kalah dengan politisi non-aktivis yang kadang-kadang berangkat dengan kosong pikiran, kosong gagasan, kosong pengalaman, kosong rekam jejak, tidak kampanye di dapil itu, tidak capek-capek, tapi seminggu terakhir dia menembakkan peluru-peluru amplop itu, dan walhasil tembakan-tembakan itu menghasilkan suara. Suaranya itu kalau dihitung kemudian diproses berdasarkan sistem pemilu menghasilkan kursi. Aktivis yang hebat yang puluhan tahun tadi itu berproses itu gigit jari di pinggir karena tidak mampu mengikuti logika logistika tadi itu. Logika mistika, logika logistika. Jadi tantangan lama yang dirumuskan sebelum kemerdekaan itu masih nyata, tantangan baru muncul. Nah, yang ketiga yang juga di depan mata adalah logika askriptiva. Apa itu? Bahwa proses rekrutmen, proses pertumbuhan kesuksesan seseorang
tidak berbasis merit system, tidak berdasarkan meritokrasi, bukan berdasarkan kecakapan, kemampuan, prestasi, dedikasi, tetapi berdasarkan silsilahisme. Pertanyaannya bukan kemampuannya apa, prestasinya apa, rekam jejaknya sejauh mana, tetapi pertanyaannya anaknya siapa, adiknya siapa, istrinya siapa, ponakannya siapa. Hal-hal yang dulu pada masa awal pergerakan yang ingin dirombak oleh kehadiran Republik Indonesia. Apa yang 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun yang lalu ingin dirombak oleh kehadiran negara modern Republik Indonesia, sekarang kita rasakan muncul kembali, menguat. Itu sama, aktivis-aktivis hebat dari IMN misalnya, alumni-alumni yang hebat-hebat itu, kalau tidak bisa menjawab anaknya siapa, itu kalah dengan yang kurang hebat tetapi punya nomor punggung anaknya siapa. Nah, kalau nomor punggung sosial, nomor punggung politik di Republik kita ini lebih ditentukan oleh logika, logistika, dan logika askriptiva, maka yang dulu diperjuangkan oleh para pendiri Republik itu bukan mendekat, tetapi menjauh. Dan itulah tantangan-tantangan, sebagian tantangan yang dihadapi oleh generasi sekarang. Silsilah itu tidak salah, hubungan darah tidak salah. Orang tidak bisa memilih jadi anaknya siapa, jadi adiknya siapa, tidak bisa. Bukan itu soalnya. Soalnya adalah di dalam ide, spirit, dan prinsip-prinsip republikanisme, maka yang dipentingkan adalah prinsip bahwa seluruh warga negara itu punya kedudukan yang sama. Anaknya siapapun, silsilahnya datang dari manapun, warna kulitnya, sukunya, agama, rasnya, rambutnya, kulitnya, mesti diperlakukan sama di hadapan Republik Indonesia. Maknanya apa? Maknanya adalah tantangan kita di tahun 2025 ini sebagian adalah tantangan yang sama yang dihadapi oleh generasi pendiri Republik. Kalau tantangannya yang sama, berarti apa yang disebut sebagai jembatan emas oleh Bung Karno dulu ketika Indonesia merdeka, berarti Indonesia ini jalannya masih di jembatan itu. Dan jembatan itu yang panjang itu mungkin masih di tengah sekarang, belum sampai pada titik tujuan yang dicita-citakan itu. Dari gambaran sederhana ini, saya ingin mengatakan
khususnya bagi adik-adik himpunan, adik-adik para aktivis Cipayung Plus, bahwa apapun situasinya, apapun keadaannya, apapun cuacanya, yang pasti cuaca sekarang ini jelas lebih bagus ketimbang masa-masa dulu, masa-masa sebelum kemerdekaan, masa-masa Orde Baru. Harus dikatakan jelas lebih bagus, tetapi karena tantangan-tantangan baru muncul, sementara tantangan-tantangan lama juga direproduksi dengan gaya baru, maka kesiapan kualitas adik-adik sekalian untuk sanggup dititipi harapan oleh umat, oleh bangsa, itu mesti lebih kuat. Pundak-pundak mesti lebih kuat, otot-otot mesti lebih kuat. Pundak dan otot itu bukan fisik, tentu fisik penting, tetapi adalah komitmen, loyalitas, militansi yang berdasarkan kekuatan pikiran, gagasan, dan ide-ide segar. Karena itulah di forum LK2 dan LKK ini saya ingin menggarisbawahi, pertama, HMI, kader-kadernya. Saya kira ini juga relevan bagi Cipayung Plus untuk tetap setia sebagai komunitas yang bercita-cita. Ini kalimat pendek, tetapi maknanya penting. Kalau sebuah komunitas, kelompok, kehilangan kesetiaan kepada cita-citanya, maka kelompok atau komunitas itu akan berhenti kekuatan imajinasinya tentang masa depan. Cita-cita himpunan yang dulu dirumuskan dengan baik oleh generasi Pak Lafran, kemudian dirumuskan lagi sesuai konteksnya sampai sekarang ini, sesungguhnya adalah imajinasi tentang keindonesiaan dan keislaman yang mesti bergerak dalam satu tarikan nafas yang produktif, berkemajuan, bermartabat, dan dalam bahasa Pak Lafran dulu adalah untuk mempertinggi derajat rakyat Indonesia. Jadi setia kepada cita-cita itu penting. Jadi komunitas ini mesti tetap menjadi komunitas yang bercita-cita. Komunitas bercita-cita itu, kalau dalam bahasa sederhana, tadi ada pesan Pak Gubernur, cerita tentang idealisme bukan pragmatisme. Komunitas bercita-cita harus dijaga. Satu. Yang kedua, kelompok seperti kita ini harus setia menjadi komunitas ide, komunitas pikiran, komunitas gagasan. Seberapapun lingkungan memperlakukan nilai pikiran dan gagasan itu, kalau pada tempat-tempat tertentu pikiran gagasan itu dianggap lebih rendah pangkatnya dibanding amplop, tetap saja ada
Baik, saya lanjutkan sedikit. Ini akan mengingatkan saya untuk segera mengakhiri karena mesti ke bandara. Jadi bagaimanapun lingkungan kita memperlakukan ide, gagasan, pikiran itu, maka setialah agar komunitas himpunan mahasiswa Islam menjadi komunitas ide, komunitas gagasan, komunitas pikiran. Karena komunitas pikiran itu akan selalu relevan sampai kapanpun juga. Tidak ada ide, gagasan, dan pikiran ibarat mata uang yang kemudian kedaluarsa. Tidak ada. Tidak ada yang expired, tidak ada. Tentu ide dan pikiran itu harus mengalami kebaruan-kebaruan. Kebaruan-kebaruan itu hanya bisa muncul kalau di forum-forum himpunan, forum apapun termasuk LK2 dan LKK ini disediakan fasilitas berpikir dialektis. Fasilitas berpikir dialektis itu bermula dari apa? Bermula dari kemampuan dan kesanggupan untuk bertanya. Jadi semuanya berangkat dari kemampuan dan kesanggupan untuk bertanya. Karena bertanya itu adalah ekspresi tentang tanda petik keraguan. Keraguan menghasilkan pertanyaan. Pertanyaan menghasilkan jawaban. Jawaban ditantang oleh jawaban yang lain. Itulah yang membuat pikiran terus maju bergerak, tidak pernah berhenti, dan disitulah kemudian pikiran-pikiran itu menjadi senantiasa relevan, menjadi mata uang yang selalu laku di dalam pergaulan sosial kita. Itu yang dalam tradisi kita disebut sebagai memecahkan dan mencairkan kejumudan, kemandegan. Pikiran, gagasan itu akan tidak relevan kalau mandek, kalau jumud. Karena pikiran dan gagasan itu lahir dari realitas, gunanya mendorong transformasi realitas, maka gerak dialektis harus disediakan di dalam tradisi berpikir kita. Intinya setiap sebagai komunitas pikiran dan gagasan, jangan nervous dengan keadaan di luar, di mana pikiran dan gagasan kadang-kadang kurang dihargai pada tempatnya. Ketiga, lebih maju dari komunitas pikiran itu, maka aktivis-aktivis seperti HMI, kelompok Cipayung mesti setia menjadi komunitas komitmen bahwa pikiran dan gagasan itu untuk diperjuangkan. Boleh ada yang percaya dan memegang faham bahwa sejarah adalah perjuangan kelas. Secara ekonomi ada realitas itu. Tapi buat kita yang juga penting adalah sejarah adalah perjuangan ide, perjuangan pikiran, perjuangan gagasan. Dan itu hanya bisa dikerjakan, dilakukan, diamalkan kalau ada kesadaran bahwa kita adalah komunitas komitmen. Karena pikiran yang tidak dilandasi komitmen, maka pikiran itu akan berhenti menjadi pikiran. Pikiran untuk pikiran, bukan pikiran
pikiran, gagasan untuk transformasi, untuk perubahan. Jadi yang diteriakkan hidup rakyat, hidup mahasiswa, itu sesungguhnya esensinya adalah komitmen. Karena itu adik-adik sekalian, kita mesti setia merawat, menjaga, bahkan memperkuat komunitas komitmen. Komunitas komitmen itu juga akan melahirkan ikatan perjuangan lahir batin. Kita ini tidak diikat oleh hubungan yang bersifat fisik, bukan karena kelahiran biologis kita, tetapi karena ikatan dan kelahiran ideologi perjuangan. Dan itu urusannya adalah urusan komitmen. Hari lahir kita beda-beda, bahkan bergenerasi-generasi sangat jauh jaraknya. Tetapi dengan komitmen, maka kita punya kelahiran ideologis yang sama. Dan itulah yang akan membuat himpunan akan bisa terus relevan, ikut menavigasi perjalanan perkembangan umat, perjalanan perkembangan bangsa di dalam pergaulan yang pluralistik, yang bisa merangkul dan merangkum semuanya sebagai kekuatan sahabat untuk kemajuan negeri kita. Kalau itu yang menjadi dasar falsafah kehadiran kita, maka insya Allah LK2, LKK ini akan menjadi titik penting yang akan menjadi nokta persaksian kader-kader baru yang menjadi bagian bagi masa depan himpunan, masa depan umat, masa depan republik yang kita cintai bersama. Kemarin saya di Nagari Kapal. Ada foto salah satunya Bung Hatta. Kalimat ini ingin saya nukil yang saya ingat dari foto itu. Kata Bung Hatta, hanya satu negara yang pantas menjadi negaraku, dan itu tumbuh karena perbuatan. Perbuatan itu adalah perbuatanku. Bagi kader-kader HNI tentu layak untuk mengatakan hanya ada satu organisasi yang pantas menjadi organisasiku. Itu tumbuh karena perbuatan, karena amal yang digerakkan oleh pikiran, gagasan, dan komitmen. Dan itu adalah perbuatanku. Jadi adik-adik sekalian, digodok di forum ini untuk mampu mengatakan dan mengerjakan, inilah perbuatanku bagi himpunan, bagi masa depan himpunan. Dan perbuatanku, perbuatan kita, perbuatan
perbuatan kader-kader himpunan itu nanti terjemahnya adalah perbuatan untuk umat, perbuatan untuk negeri, perbuatan untuk bangsa, perbuatan untuk kemanusiaan. Karena tidak ada perbuatan yang bisa menghasilkan manfaat dan maslahat yang luas kalau perbuatan itu tidak dengan bekal yang cukup. Bekal yang cukup itu mesti melewati salah satu etapenya adalah LK2 dan LKK ini. Dan ini tidak boleh berhenti di LKK atau LK2. Mesti dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan amal keorganisasian yang lain, kerja-kerja keorganisasian, kerja-kerja keintelektualan, kerja-kerja spiritualitas keagamaan, keislaman, kerja-kerja kemanusiaan yang jauh lebih luas yang akan mengantarkan adik-adik sekalian masuk etapa yang lebih lanjut. Dan dalam training himpunan itu LK3 ada pusdiklat, ada forum-forum yang lain lagi. Sekali lagi semuanya adalah untuk sampai pada komitmen inilah perbuatanku yang bermanfaat bagi masa depan himpunan, masa depan himpunan yang baik kita yakini akan menjadi bagian penting bagi masa depan umat dan masa depan bangsa kita yang lebih baik lagi. Yang sekarang ini tadi sebagian saya gambarkan tantangannya yang tidak lebih ringan dibandingkan tantangan-tantangan di masa lalu. Dari kalimat itu maka kita khususnya adik-adik sekalian akan punya kelayakan historis di himpunan untuk tidak hanya menjadi generasi tanda petik penikmat kebesaran himpunan, tetapi akan sekaligus menjadi generasi produsen sejarah baru himpunan yang akan menjahit etapa-etapa perjalanan himpunan itu sampai kapanpun juga, sehingga himpunan yang kita cintai ini akan selalu hadir kontributif di dalam perjalanan masa depan negeri kita ini. Itulah yang di awal tadi saya sebut sebagai kesadaran sejarah. Kesadaran sejarah tidak bicara masa lalu, tetapi kesadaran sejarah adalah komitmen untuk merayakan masa depan. Dan perayaan itu modalnya, kapitalnya, bekalnya sebagian ada di forum yang penting ini, LK2 dan LKK Training Raya HMI Cabang Padang. Lulus tidak lulus, saya harapkan lulus semua. Untuk lulus semua, ya ikuti saja panduan dari master. Jangan bercita-cita tidak lulus. Meskipun kadang-kadang juga yang tidak lulus prestasinya di masa depan itu belum tentu kalah dengan yang lulus. Tapi yang punya kesempatan seperti itu lebih kecil. Yang lebih besar adalah yang lulus.
dari segi apapun. Semata-mata karena waktu, saya ingin mengakhiri sekali lagi dengan harapan yang sangat besar pada adik-adik sekalian untuk bisa merayakan masa depan himpunan dengan perbuatan-perbuatan nyata yang menghidup-hidupkan himpunan kita ini sebagai bagian logis dari dinamika kehidupan umat, kehidupan bangsa, karena himpunan mahasiswa Islam tidak pernah diajarkan untuk menjadi rahmatan lil himpunan. Kita tidak pernah diajarkan hanya untuk menjadi rahmatan lil himpunan. Tidak cukup juga hanya rahmatan lil muslimin, tetapi kita dipandu oleh haluan besar bahwa tugas kita ini adalah menerjemahkan rahmatan lil alamin. Kalau itu panduannya, insya Allah kita akan sampai pada cita-cita himpunan, cita-cita umat, cita-cita bangsa kita. Insya Allah ada kesempatan berikutnya kita hadir berdiskusi. Mohon maaf jika ada yang kurang dalam penyampaian yang pendek ini, tetapi terus terang saya senang, saya gembira, saya bahagia bisa menyertai adik-adik sekalian. Saya mengungkapkan dengan pantun, tetapi sudah diambil semua pantunnya. Dari Padang ke Bukit Tinggi kuliner, bukan pantun. Disinilah adik-adik sekalian kuliner gagasan. Disinilah adik-adik sekalian kuliner komitmen. Adik-adik sekalian kuliner motivasi, kuliner militansi sebagai pejuang himpunan. Itulah makna kuliner yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bisa, yakin usaha